Halo, perkenalkan nama saya Sherubin Gamaliel, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kalista, Farisah, Syahrul, dan Tri. Words Heart. Bidang usaha kami, kerajinan tangan, jenis produknya, jam dinding, alamat perusahaannya di Yogyakarta, nomor teleponnya 081 298765432. Jam dinding. Jam dinding berbahan dasar kertas. Adalah salah satu produk kerajinan dari limbah kertas. Produk tersebut menjadikan limbah kertas menjadi barang bekas yang bermanfaat dengan menggulung kertas menjadi panjang atau bisa dibentuk seperti gambar dan menambahkan jarum jam serta baterai. Jam kertas tersebut bisa dijadikan produk kreatif yang unik. Selain itu, produk tersebut dapat memakai koran atau kertas yang sudah tidak terpakai. Oke, itu saja dari saya dan presentasi ini akan dilanjutkan ke teman saya selanjutnya. Kelebihannya, limbah kertas memiliki manfaat yang tak terduga karena dapat didaur ulang menjadi barang yang ternilai. Mendirikan usaha dengan memanfaatkan limbah kertas yang didaur ulang menjadi benda yang berguna dengan modal yang tidak terlalu besar, dan usaha ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi volume sampah yang ada, serta pemilik usaha mendapatkan inovasi baru dalam memanfaatkan limbah kertas. Kekurangannya, dampak kertas terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah kertas meskipun terbuat dari bahan organik yang bisa terurai, namun masih sering ditemukan tumpukan sampah yang terdiri dari kertas. Hal ini tentu menjadi pemandangan yang tidak nyaman dan juga merupakan sumber penyakit. Strategi pemasaran: Instagram, Tokopedia, Shopee, website, toko atau stand, dan Facebook. Analisa pesaing dan usaha. Usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar, bahan dan alat mudah didapatkan, mempunyai daya tarik tersendiri untuk memikat pembeli, tidak tahan air dan mudah melapuk, rentan mengalami kerusakan, tidak tahan lama, dapat dijadikan sebagai cendera mata, ramah lingkungan dan unik, dapat dijual di platform online atau offline. Adanya inovasi baru tentang produk yang berbahan dasar serupa, resiko produk yang ditiru oleh pesaing. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Desain dan pengembangan produk. Yang pertama ada desain. Jam dinding yang akan perusahaan kami produksi adalah jam dinding yang terbuat dari limbah kertas yang memiliki tampilan yang sederhana tapi terlihat unik dan kreatif. Kemudian kami akan menambahkan aksen-aksen aksesoris yang dapat membuat produk kami memiliki daya tarik tersendiri sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Yang kedua ada pengembangan. Perusahaan kami akan mengembangkan usaha ini dengan mempromosikan produk kami kepada orang terdekat sebagai target pemasaran pertama. Kemudian kami akan meminta mereka mempromosikan produk kami di akun sosial media mereka dan mention sosial media perusahaan kami. Kemudian kami akan mengunggah produk kami di online shop perusahaan disertai diskon atau promo lainnya. Operasional dan manajemen. Yang pertama ada Asyar. Asyar di sini berkontribusi sebagai manajer, di mana dia bertugas sebagai yang pertama ada memimpin perusahaan dan mengontrol jalannya usaha. Yang kedua merangkul karyawan agar produktif dan disiplin. Yang ketiga meminimalisir penggunaan modal. Yang kedua ada Syahrul sebagai logistik. Tugasnya yang pertama mengkoordinasi kegiatan pembelian, pergudangan, dan distribusi. Yang kedua, menyelesaikan masalah transportasi, sistem logistik, impor atau ekspor, atau masalah pelanggan. Selanjutnya masih di bagian operasional dan manajemen.
Ada Farisah sebagai administrasi yang bertugas memastikan biaya pengeluaran dan penyusunan anggaran yang efisien. Kedua, membuat data penjualan. Yang ketiga, melakukan penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya ada saya sebagai marketing. Satu, memasarkan produk perusahaan. Yang kedua, membuat strategi marketing jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, melakukan promosi produk dan penjualan. Terakhir, di bagian operasional dan manajemen, ada Kalista sebagai sales, bertugas melakukan penjualan, memperluas jangkauan penjualan, bertanggung jawab kepada marketing manager, dan terakhir komunikasi dengan pelanggan. Kemudian terdapat beberapa pengrajin dan karyawan, yang dimana pengrajin bertugas menciptakan produk yang bernilai jual, menarik, unik, dan kreatif. Kemudian ada karyawan yang bertugas melaksanakan kewajiban sebagai pekerja. Yang terakhir, disiplin, produktif, konsisten, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Khail Kastalani. Dari kelompok 2 di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan. Untuk bahannya ada koran, jumlahnya 10 kg, harga satuannya itu 5.000, jadi totalnya 50.000. Kedua, bahannya ada mesin jam, jumlahnya 100 pieces, harga satuannya 12.000, jadi totalnya 1.200.000. Bahan yang ketiga ada baterai, jumlahnya 200 pieces, harga satuannya 3.500, jadi totalnya 700.000. Kemudian ada lem, jumlahnya 20 pieces, harga satuannya 5.000, jadi totalnya 100.000. Keping CD bekas, jumlahnya 5 kg, harga satuannya 7.000, jadi totalnya 35.000. Bahan yang selanjutnya ada aksesoris, jumlahnya ada 100 pieces, harga satuannya 10.000, jadi totalnya ada 100.000. Box untuk packing, jumlahnya 100 pieces, harga satunya 5.000, totalnya jadi 500.000. Bubble wrap atau packing, jumlahnya ada 100 meter, harga satuannya 2.000, jadi totalnya 200.000. Kemudian pembiayaan untuk pengeluaran ada bahan pembuatan bulanannya itu 2.885.000, jadi totalnya 288.500. Kemudian listrik itu per bulannya 300.000, sewa toko per bulannya 350.000. Kemudian gaji manajer itu 2 juta per bulan. Gaji administrasi, logistik, marketing itu 1.500.000. Untuk gaji marketing 1.500.000 dikali 2 orang. Gaji pengrajin adalah 700.000 dikali 2 orang, jadi 1.400.000. Gaji karyawan ada itu per bulannya 500.000 dikali 5 orang, jadi 2.500.000. Kemudian ada anggaran tak terduganya, itu ada 565.000. Untuk total pengeluaran selama 1 bulan adalah 16 juta rupiah. Harga penjualan produk, kita menghitung dari harga jual per satu produknya itu 40.000. Target untung setiap produknya itu 25%. Harga jual sama dengan harga produk ditambah harga produk dikali untung, sama dengan 40.000 ditambah 40.000 dikali 25/100, itu 40.000 ditambah 10.000 sama dengan 50.000. Jadi harga untuk setiap produk jam dinding yang dijual adalah seharga 50.000. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita juga ada sumber-sumber dana usaha. Dan untuk sumber dana usaha yang pertama kita akan mengambil dari dana pribadi sebesar 40%, lalu yang kedua kami akan bermitra atau berpartner sebesar 35%. Lalu yang ketiga kami juga akan mencari sumber dana usaha dari dana sistem gadai yaitu sebesar 25%. Lalu kami juga memilih kesimpulan dari rencana usaha yang kami buat. Kesimpulannya adalah jam dinding berbahan kertas ini merupakan produk kerajinan tangan yang ramah lingkungan dan merupakan benda yang memiliki nilai estetika dalam perencanaan usaha ini. Kami juga memiliki beberapa job desk, yaitu manajer, logistik, administrasi, marketing, dan juga sales, serta 2 pengrajin dan juga 5 karyawan. Anggaran dana yang diperlukan dalam pembuatan jam dinding per 100 produk adalah 2.885.000 yang akan dijual dengan harga ekonomis yaitu 50.000 per pieces.
Sekian dari penjelasan kami tentang rencana usaha limbah kertas. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan juga memahami dari rencana usaha yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.